Hamidina wa bihi wa sallama nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, untuk kita kan sudah sampai halaman 85 ya. Berapa tadi Mbak Nov? 85 ya? Kata Mbak Rina 81 ya kemarin. 81 Jeff. 81. Nah, mungkin ini supaya enggak ke apa ya? Untuk menyambungkan dengan tema sebelumnya, karena ini kan saya lihat banyak yang baru ya. Supaya enggak miss gitu. Ini boleh saya ulangi agak cepat gitu Mbak dari halaman 74 ya. Oh, boleh teacher, bentar. Ya, untuk mengulas lagi. Sambil mungkin nanti Mbak Dini, Mbak Novi sambil ingat-ingat ininya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alamun wa amalun. Jadi alamun itu jamak dari alamun. Ya. Alamun itu artinya marodun. Sakit, penderitaan gitu. Nah, jadi Teacher, alamun. maaf yang mana ya teacher? Halaman? 74 Mbak Nov. Oh, ini ya. Oke. Udah Mbak Nov. Ya, sudah teacher, sudah kelihatan belum? Ya itu. Ya jadi alamun, kalau alamun itu artinya penyakit, kalau amalun itu artinya cita-cita. Nah, beda lagi dengan amalun, ya. Kalau amalun itu kan amal, perbuatan gitu. Tapi kalau pakai hamzah itu artinya cita-cita. Alamun itu penderitaan atau kesakitan gitu, wa amalun amalun cita-cita. Nah, jamaknya alamun sama amalun. Ini coba saya tuliskan mufradnya ya. Mufradnya itu gini. Alamun. Nah, ini yang artinya penyakit atau penderitaan. Ini yang artinya cita-cita. Nah, ini mufradnya. Yang di sini ini jamaknya. Alamun sama amalun. Oke. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya'ishul insanu fi hadhil hayati bainal huzni wal farahi wal amali wal alami wal jurhi wal farahi wa hakadha kanat hayatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Ya'ishu itu artinya Yaisu apa Mbak Novi artinya? Dia hidup ya? Hidup. Hidup, ya Yaisu itu. Makanya Ma'isyah itu artinya penghidupan. Mencari Ma'isyah itu kan kita pernah dengar. Nah, jadi manusia hidup dalam kehidupan ini itu bainal huzni wal faroh, di antara kesedihan dan kebahagiaan. Jadi para sahabat Nabi itu hidup di zaman Nabi, ya kala itu mereka ini di antara kesedihan dan kebahagiaan. Bahagia karena mereka langsung bertemu dengan Rasulullah. Setiap ada masalah atau apa kan langsung mengadu kepada Rasulullah ya. Langsung mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari Rasulullah. Namun mereka itu juga hidup dalam kesedihan. Kesedihan apa? Karena mereka berada dalam penderitaan, dalam ancaman oleh kaum kafir. Itu. Wal amali wal alami, juga cita-cita dan rasa sakit tadi. Wal jurhi wal faroh. Jurhun itu artinya luka. Nah, luka itu karena apa? Ya
sering terjadi penyiksaan kan pada kaumnya Nabi waktu itu. Kalau kita membaca cerita Bilal bin Rabah misalnya, lalu siapa lagi? Ammar bin Yasir, ya, dengan istrinya, ya kan? Ammar bin Yasir dengan ayahnya dan ibunya. Nah, jadi Yasir itu menikah dengan seorang perempuan yang bernama siapa sih itu, ya Allah, kok lupa. Perempuan pertama yang martir itu, perempuan pertama martir dalam Islam itu. Nah, itu kan satu keluarga kan, anak, ibu, bapak, itu semua disiksa. Wa hakadza kanat hayatun nabi wal muslimin. Demikianlah kehidupan Nabi dan orang-orang Islam. Fatarohu yauman minal ayyami qad istajaba li da'watihi rajulun aw rajulani. Wa yauman minal ayyami yu'dha huwa wa ashabuhu. Jadi kamu melihatnya pada suatu hari dari hari-hari itu qad istajaba li da'watihi. Jadi dakwahnya Rasul itu ada yang menerima gitu. Mungkin 1 orang, 2 orang gitu. Wa yauman minal ayami, namun di hari yang lain yu'dha huwa wa ashabuhu. Dia itu disiksa, Rasulullah itu ya, dan para sahabatnya. Jadi dalam satu waktu itu Rasulullah itu diikuti oleh kaumnya itu tadi ya. Misalnya Bilal bin Rabah masuk Islam. Ada nama Khobab bin Al-Ad masuk Islam. Ada nama Ammar bin Yasir masuk Islam. Siapalah sahabat-sahabat di awal penyebaran Islam itu. Jadi istajaba li dakwatihi, dakwahnya Rasulullah itu diterima. Namun di saat yang lain, di waktu yang lain Rasulullah itu yu'dha, jadi disiksa, disakiti dia dan sahabat-sahabatnya. Walakin lam yaskuni syakku yauman qulubahum. Tetapi tidak ada keraguan dalam hati mereka. Syakun itu artinya keraguan. Balkanu ala yaqinin. Bahkan tetapi mereka itu berada dalam Islam, ya, wa yarfa'uhu, dan mengangkatnya fauqal adiyani jami. Di atas agama, ya. Cer, putus-putus ya, Cer. Iya, suaranya nggak jelas. Itu Islam itu. Idza alladzi ta'arradu lahu fi Makkah ma huwa illa ikhtibarun saghirun minallahi ta'ala. Jadi idza itu penyiksaan. Oh, putus-putus ya? Halo? Sudah jelas? Teacher, suaranya putus-putus. Halo, sudah jelas? Sudah jelas? Sekarang jelas. Sekarang udah. Sekarang udah? Oke. Ini putus-putus lagi, teacher. Sesungguhnya penyiksaan itu innal idza alladzi, sudah dengar? Halo, Mbak. Sudah dengar? Kadang jelas, kadang putus-putus. Nah, putus lagi nih sekarang. Tapi di sini tutup kamera apa, Mbak ya?
Coba sebentar, coba kalau nggak pakai kamera mungkin lebih lancar kali, dicoba. Oke. Coba ya. Cek. Halo, suaranya udah. Ya, jelas teacher. Oke. Innal idza allazi ta'arradu lahu fi Makkah. Jadi penyiksaan yang dihadapinya gitu ya di Mekah, ma huwa illa ikhtibarun shaghirun. Tidaklah apa-apa kecuali hanya ujian kecil. Ikhtibar itu artinya ujian. Shaghirun kecil minallahi ta'ala, dari Allah. Jelas Mbak suaranya? Sekarang jelas teacher. Liyara sabatal mu'mini ala imanihi. Jadi untuk mengetahui sabatal mukmin. Sabat itu artinya teguh ya. Maka kita kan diajarkan ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik gitu. Ya, jadi sabit itu artinya teguhkan. Nah, jadi liyaro sabatal mukmin, untuk mengetahui keteguhan orang iman ala imanihi. Orang yang beriman itu atas keimanannya. Wa taraddudal munafiq, dan untuk menolak kemunafikan. Walikai ya'lamu, dan supaya walikai yata'allamu, supaya mengetahui anna dinahum hadza, bahwa agama mereka ini layar tafi'u, tidak akan naik, tidak akan meninggi, illa bisobri wal iman, kecuali dengan kesabaran dan keimanan. Oke, Mbak Novi, coba baca Mbak Novi, biar ada suara Bismillahirrahmanirrahim. yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal janibil akhiri aradat Quraisyun an tu'jiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu ya, di samping Akhir Mbak, janibil tapi akhir. akhor. Wa alal janibil akhor itu dan di sisi lain. Oh, di sisi ya, lain. betul. Dan di sisi lain, Quraisy ingin ya, Arodat ingin ya. Ya, Quraisy ingin tu'jiza itu apa teacher? Tu'jiza Melemahkan, itu melemahkan, melemahkan atau melemah, menghancurkan. ya, melemahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatolabu minhu ayatan wa mu'jizatan likai yu'minu. Dan mereka meminta kepada Rasulullah tanda-tanda mukjizat supaya mereka beriman. Fada'a Rasulullahi rabbahu liyuriyahu ayatan takunu dalilan ala sidqihi fantasyaqqal qamaru syiqqaini fi Makkah. Rasulullah berdoa kepada Allah, Rabb-nya, untuk menunjukkan tanda-tanda yang menjelaskan kebenaran fansyaqqal qamaru. Itu yang terbelah ya, teacher? Ya, bulan terbelah. Untuk menunjuk. Ya, jadi apa namanya? Bulan itu terbelah. Ya, bulan terbelah menjadi dua gitu, dua belahan. Jadi dua. Di Mekah. Ya. Mekah. Hatta anna nisfal qamari kana ala jabalin Abi Qubais. Sampai setengah dari bulan itu di atas gunung Abi Qubais gitu, teacher. Ini nama gunung ya, Mbak? Ya. Jadi kalau kita baca tentang sejarah Nabi ketika dakwah di Taif, ya kan? Di Taif itu kan banyak mendapatkan siksaan juga kan di sana. Nah, itu sama malaikat, Nabi itu dikasih apa ya? Sebetulnya dikasih hak untuk
mendoakan pada kaumnya gitu supaya Allah menurunkan azab dengan cara apa? Gunung itu terbelah, ya kan? Nah gunungnya itu namanya Gunung Abi Kubais, satunya itu gunung apa gitu ya. Nah itu hal lain ya. Tapi ini juga peristiwa lain ya, maka itu juga salah satu dari asbabun nuzulnya surat Al-Qamar itu. Oh, Di surat Al-Qamar itu kan ayat pertama kan bunyinya iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Jadi kiamat itu sudah dekat dan bulan itu terbelah. Nah, itu salah satu dari apa namanya? Asbabun nuzulnya itu adalah bulan terbelah di Mekah sana ketika Rasulullah apa itu sebagian dari mukjizat Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti atau dalil kerasulannya. Itu. Oke, lanjut Mbak Novi. Ban Syakol. was, Oh, ini was, nama gunungnya. ya. Wasyakul Wasyaqul akharu akhar, ala jabali Ku'ayqi'ana wa huma akbaru jabalaini fi Makkah. Dan belahan yang lain di atas gunung ini Ku'ayqi'an gitu ya. Itu nama gunung ya, teacher. Jadi itu Dan nama gunung ya, Kuaiku dan Abi dan Kubais mereka itu nama berdua gunung. dan mereka Yes. berdua maksudnya dua gunung itu lebih besar gunung yang paling besar gitu di Mekah. Dan gunung itu dua gunung yang paling besar Hatta annahum ra'au di jabala Mekah. Oh ya. Hatta annahum ra'au jabala Hira'in fi ma baina syaqqaini. Sampai mereka melihat gunung Hira'in, gunung Hira gitu. Fi ma baina Gunung syaqqaini. Hira Ya. Di mana ada di antara dua belahan. Faqalu hada min sihrika ya Muhammad. Terus Kemudian mereka berkata ini dari sihir kamu ya Muhammad. nah iya. Jadi ketika mereka ini ketika Nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah, ternyata mereka menganggap itu adalah sihir gitu ya, karena memang udah nggak suka itu kan ada aja yang difitnahkan kan kepada Rasulullah itu. Jadi Rasulullah ini dianggap tukang sihir gitu ketika Allah memberikan mukjizat kepada kaumnya kala itu. Maksudnya menunjukkan bukti mukjizat itu kan untuk melemahkan kaumnya sebagai bukti kenabian atau kerasulan gitu. Oke, sekarang boleh lanjut ke Mbak Dini. Ya, Cer. Faqala ahaduhum as'alu al-aidina minas safar. Lalu berkatalah salah satu dari mereka, as'alu. Jadi Kenapa, Cer? ini bukan, ini fi'il amr. Jadi is'alu bukan as'alu. Oh, is'alu. Oh ya. Is'alu. Is'alu al-adiina minas safari. Tanyalah, berarti tanyalah al-aidina orang-orang yang baru datang dari bepergian, Aro'awul qamaro syiqqaini, apakah mereka melihat bulan syiqqaini, dua belah gitu ya, ada dua belah. Kama ra'ainahu, seperti apa yang kami lihat, ataukah annahu saharona, sesungguhnya ia adalah saharona, sihir ya, Cer? Sihir. Ataukah sesungguhnya kamu menyihir kami gitu. Apakah dia Muhammad itu menyihir kami gitu.
Jadi itu di antara mereka itu ngobrol-ngobrol gitu sesama mereka. Coba tanya sama orang-orang yang baru pulang dari bepergian gitu. Apakah mereka itu melihat belahan bulan itu gitu ya, sebagaimana kita lihat tadi gitu. Atau sebetulnya Muhammad ini menyihir kami gitu. Nah, kalau misalnya orang lain nggak melihat kan barangkali itu sihir gitu. Nah, kalau sihir itu kan berarti cuma orang yang dituju aja kan yang bisa melihat. Nah, maka ini untuk memastikan bahwa itu bukan sihir gitu kan, tapi itu kan mukjizat Allah. Sebagian dari mereka itu minta kepada orang untuk bertanya kepada orang-orang yang baru pulang dari bepergian gitu. Oke, bisa dipahami ya Mbak Din ya? Ya. Terus selanjutnya falamma ada Falamma ada musafiruna qalu na'am ra'ainahu. Dan ketika para musafir itu tiba, mereka berkata, ya kami melihatnya. ya, Walakinal kafiro sammama ala kufrihi walam yu'min. Akan tetapi al-kafiro, orang-orang kafir, sammama. Apa sammama, Cer? Lupa. Mama itu kayak dungu gitu Mbak, apa ya? Oh, Apa sih? bersikeras, berkekeh ya? Apa namanya? Keke, bekal, terus maaf, somama itu kan dari sumun itu kan artinya tuli ya. Jadi kayak dia budek gitu, iya. kayak nggak mau gitu. Iya. Ya maaf, intinya kayak gitu. Jadi sumum itu kan artinya tuli kan. Maka di surat Al-Baqarah itu loh, sumum, bukmun, umyun fahum itu loh. Layar jiun. Nah, jadi somama itu mereka itu bandel. Mereka bersikeras ya, bersikeras atas kekufaran kekufaran mereka, apa, atas kafirnya, ingkarnya mereka gitu ya. Walam yu'min, dan tidak beriman. Bal zada kufruhu, bahkan bertambah kekufurannya, wa tugyanuhu, dan tugya itu apa ya? Oh, keingkaran juga. Iya. Oke. Terus Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, ini surat Al-Qamar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Oke. Nah, itu bisa dibaca artinya ya, Mbak. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sa'ah di situ artinya kiamat. Jadi di kelas lain saya nyebutkan ya, Al-Quran itu begitu kayanya dengan perbendaharaan bahasa, perbendaharaan kata ya. Jadi ada satu makna itu bisa diungkapkan dengan banyak kata. Sebagaimana satu kata itu juga punya banyak arti, gitu ya. Misalnya sa'ah. Sa'ah itu kan bisa banyak arti, bisa berarti waktu, bisa berarti jam, bisa berarti kiamat. Ya kan, misalnya kalau nanya jam itu kan kam as-sa'ah gitu kan. Kam sa'ah, nah, jam berapa gitu. Sa'ah itu juga bisa berarti waktu. Sa'ah juga bisa berarti kiamat itu. Nah, sebagaimana sebaliknya kata kiamat itu bisa juga diungkapkan dengan banyak kata. Misalnya al-qari'ah itu artinya kiamat, al-waqi'ah itu artinya kiamat, as-sa'ah itu artinya kiamat, apalagi ya? Yaitu kiamah, al-qiyamah, al-waqi'ah, al-qari'ah, as-sa'ah. Nah, itu artinya kiamat. Nah, jadi ini iqtarabatis sa'atu, kiamat itu telah dekat, wan syaqqal qamar, dan bulan itu terbelah. Wa iya raw ayatan, ketika mereka kaumnya Muhammad itu melihat tanda, maksudnya melihat bukti itu tadi, yu'ridu, mereka itu pada ingkar. Yu'ridu itu menentang, jadi nggak percaya gitu.
Wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrum mustamir. Itu dianggap sihir yang terus-menerus. Gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa mukjizat yang Allah berikan pada Nabi itu adalah sihir. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan, wa taba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, padahal setiap urusan itu sudah ditetapkan, ada ketetapannya. Oke, yang lainnya ada yang ingin baca enggak? Silakan Bu Loli mungkin. Kan itu udah ada harokatnya. Ayo, Bu Loli mau ikutan baca? Boleh. Wa idza ini ya? Oke, ya. Ya. Wa idza bil ayami tahmilu. Ya kan? Silakan. Iya, Ya. betul, Bu Loli. Wa idza bil ayami tahmilu nihmatan jadi datan linnasi sallallahu alaihi wasallam ya. Lin Nabi. Nabi. Oh ya, sallallahu alaihi wasallam. Bin Nabi. Ya, faqad mata amuhu Abu Thalibil lazis tadabih almarodu ba'da khurujihi minas sa'ab. Wa kanat sinuhu qad taqaddamat wa fi lahadhatihil akhirah. Awala Rasulullahi ayyahdiyahu ila tariqillah. Dan ketika bil ayamin pada hari dengan ayat hari-hari yang ditanggung ya, Bu. Pada suatu hari tahmilu mihnatan. Mihnatan waktu itu artinya apa, Mbak Din? Ujian ya? Benar, mihnah itu Ya, betul, Cer. Ujian. Nasib buruk ujian atau cobaan. yang jadi datan bertambah bagi Nabi ya, Bu Ustaz ya. Iya. Maka sungguh Ya. Jadi ayam. Jadi suatu hari itu tahmilu mihnatan, jadi hari itu membawa nasib buruk, kabar buruk lah gitu. Jadi ada atau peristiwa tidak enak gitu. Faqad mata ammuhu Abu Thalib alladzi istadda bihil maradu ba'da khurujihi minasy'ab. Pamannya itu meninggal, faqad mata ammuhu, amun ya paman ya. Bahasa Indonesia jadi gitu ya. Faqad mata ammuhu, pamannya meninggal, yaitu Abu Thalib alladzi istadda bihil marad, yang terkena penyakit serius, kira-kira begitu. Ba'da khurujihi minasy-sya'bi, setelah keluar dari Syi'bun itu artinya apa, kayak sukunya gitu. Wa kanat sinnuhu qad taqaddamat wa fi lahadhatihil akhirah hawala Rasulullah Teacher, putus-putus lagi, teacher. Wa an yaj'alahu yantiqu bisyahadah la ilaha illallah. Jadi di detik-detik akhir. Oke. Saya tutup, Mbak ya. Halo. Ya, teacher. Halo, Mbak, sudah jelas? Ya, sudah. Halo. Ya, sudah jelas, teacher. Sudah, Mbak? Wa kanat sinuhu kota kodamat. Jadi maksudnya itu udah di ujung ini ya. Takodamat itu udah meninggal, udah detik-detik kematian lah gitu. Wa fi lahadhatil akhirah, lahadhat itu artinya kan detik-detik akhir. Hawala Rasulullah ayyahdiyahu ila tariqillah. Rasul itu ingin memberinya hidayah, ya, menunjukkan itu ila tariqillah, pada jalan Allah.
wa an yaj'alahu yantiqu bisyahadah. Rasulullah itu ingin menjadikan pamannya itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Nah, itulah keinginan Rasulullah di akhir-akhir masa hidup pamannya. Tetapi apa yang terjadi? Allah tidak menghendaki itu. Fakana yaqulu. Kemudian Rasulullah berkata kepada wahul kalimatan wahidatan. Katakanlah satu kata. Gitu ya. Asfa'laka biha indallah. Aku akan memberimu syafaat di sisi Allah. Nah, jadi Rasulullah kan sebetulnya sangat menginginkan ya supaya Abu Thalib pamannya itu mengucapkan syahadat di akhir kehidupannya. Nah, tetapi Allah tidak menghendaki itu. Wa huna qala Abu Jahlin wa kana hadiran. Nah, jadi pas Abu Thalib itu sakit keras ya, Rasulullah kan mendampingi. Terus ingin menuntun ya pamannya supaya mengucapkan syahadat. Karena dia udah sakit keras gitu kan, udah di ujung kematian. Rasulullah itu sangat menginginkan supaya pamannya ini mengucapkan syahadat. Tapi apa? Ketika itu Abu Jahal juga hadir di situ. Lalu Abu Jahal mengatakan apa? Ya Aba Thalib, hal tatruku dina abaika wa ajdadika? Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama bapak-bapakmu dan kakek-kakekmu gitu? Aba itu kan jamak dari abun kan? Bapak. Maksudnya ya nenek moyangmu, bapakmu dan nenekmu, apakah kamu akan meninggalkan agama mereka, agama nenek moyangmu gitu. Faqala Abu Thalib. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Bal amutu ala dini Abdul Muthalib. Nah, pada agamanya Abdul Muthalib. Nah, jadi maka dari itu si Abdul Muthalib ini sampai di akhir hayatnya dia tidak mengucapkan syahadat karena dia tetap meyakini, tetap ikut pada agama nenek moyangnya, yaitu agamanya Abdul Muthalib. Oke, lanjut ke Mbak Novi lagi, Mbak Novi. Ya. Summa mata Abu Thalibin kafiron. Kemudian Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Fahazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznaini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dengan dua kesedihan. Faqad hazina awalan di mauti ammihi wa huwa minhu bimanzilati abihi. Ya, kesedihan yang pertama karena kematian pamannya, yang mana dia itu tempatnya itu menggantikan tempat bapaknya gitu ya, teacher ya. Ya, jadi kan posisi pamannya ini kan seperti posisi bapaknya kan, karena Ya. ketika dia meninggal kan yang mengasuh kan pamannya gitu. Jadi ada posisi bapaknya. Kemudian Summa hazina li'annahu mata kafiron lam yu'min. Kemudian kesedihan karena dia mati dalam keadaan kafir dan tidak beriman. Ya. Nah, jadi maksudnya tak kok sedih karena kehilangan paman gitu, maksudnya manusiawi gitu, karena posisi pamannya ini kan menggantikan posisi bapaknya kan gitu. Nah, itu kesedihan yang pertama. Nah, namun kesedihannya tidak hanya itu. Nabi Muhammad juga sedih karena Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman. Sehingga Rasulullah itu merasakan dua kesedihan. Ya. Oke, bisa dilanjut Mbak Novi? Ya, teacher. Fa'anzalallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin.
maka Allah Ta'ala menurunkan, sesungguhnya la tahdi man ahbabta, apa ya? Sesungguhnya kamu tidak menunjukkan siapa yang kamu, ya, tidak memberi hidayah ya. Ya. Siapa yang kamu cintai. Ya, Wah, kamu tidak bisa kamu tidak memberi bisa hidayah hidayah pada orang yang kamu. pada orang yang kamu cintai. Walakinallaha, sesungguhnya akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Dia, yaitu Allah, lebih tahu muhtadin itu apa, teacher? Orang yang diberi petunjuk gitu, atau Isim fa'ilnya. orang yang diberi Berarti dan Allah itu hidayah. maha mengetahui orang yang bisa memberi hidayah. Ya. Oke. Silakan Mbak Dini dilanjutkan. Wa auhallahu linabiyhi anna Aba Talibin min ahlin nari. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya bahwasanya Abu Talib adalah ahli neraka. Walakinahu akhafu, akan tetapi dia akhafu ahli nari azaban yaumal qiyamati. Akhafu apa kira? Akhafu itu lighter, yang paling Oh, yang paling ringan. ringan gitu loh. Ya. Akan tetapi dia adalah ahli neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat gitu ya. Ya, yang Fa paling ringan. yang paling ringan. Fa innahu sayudau baina qadamaihi jamratun yagli minha dimaghuhu. Dan fa'innahu sungguhnya dia sayudau akan diletakkan baina qadamaihi, di antara dua telapak kaki ya, dua telapak kakinya itu jamrotun yagli minha dimaghuhu. Apa ini, Cer? Jamrotun. Jamroh itu apa tuh? Bara api. Oh ya. Ada kan? Ya. Ini Ada kan jadi bara yang api yang di antara dua kakinya yang sampai terasa di ubun-ubunnya gitu ya kalau nggak salah. Yagli itu kan kalau asli artinya itu kan menggoreng ya. Menggoreng atau menggodok gitu loh. Merebus. Jadi siksa neraka yang paling ringan yang akan diberikan pada Abu Thalib itu adalah bara api yang mau diletakkan di antara dua telapak kakinya, yang itu bisa menembus sampai ke ubun-ubun gitu. Itu siksa neraka yang paling ringan itu kayak gitu. Jamroh itu artinya bara api, ya itu asli artinya itu menggoreng, tapi mungkin ya kayak apa tadi saya bilang merebus atau ya mendidih lah gitu ya. Ya itu tadi sampai ke ubun-ubunnya gitu. Oke, lanjut Mbak Wawa Jadat. Wawajadat Quraisyun al-furdota sanihatan lil idai. Kemudian dan Quraisy mendapatkan kesempatan untuk penyiksaan gitu. Idai Ya, jadi dia penyiksaan kan? untuk menyiksa. Jadi dia tuh kesempatan emas lah gitu ya istilahnya, kesempatan baik buat nyakiti Nabi Muhammad karena ada peristiwa pamannya meninggal kematian paman tidak beriman itu. Oh, oke, Jadi malah ini kesempatan nyakiti Nabi. Ya. Faqad matal ladzi kana yamna'u Rasulullahi wa yahmihi. Karena sungguh telah meninggal orang yang yang mencegah Rasulullah dari
Hamihi, apa namanya, bukan mencegah, melindungi ya, yang bukan Menjaga, melindungi. mengasuh, menjaga, merawat gitu. Wayahmihi, kalau Terus hatta yahmihi, hama ini apa, Cer? yang Yang mana? yahmihi, yang terakhir itu yang Yahmi. wayahmihi. Kenapa, Cer? Hama yahmi itu merawat artinya, Mbak. Menjaga atau merawat. Oh, Hama yahmi. merawat. Mungkin artinya itu kayak look after atau nourish ya. Nourish itu. Ya, ya. Oke. Hatta i'tarodohu safihum min sufahai Quraisyin fawadu'at turaba ala ra'sihi, hingga i'tarodohu Taruh i'tarodo ya lem melawan gitu, melawan, menghalangi ya gitu. Orang-orang oh, bodoh, safihun itu dari orang-orang orang-orang bodoh itu. bodoh, Jadi dia orang-orang bodoh Quraisy ya maksudnya. ya, melawan Rasulullah. Kemudian fawadu'at turab ala ra'sihi, meletakkan tanah atau kotoran gitu ya di Di atas atas kepala. kepalanya. Terus pada Rasulullah ila baitihi wa huwa yabki mahzunan. Kemudian masuklah Rasulullah ke rumahnya dan ia menangis dengan sedih. Faqamat menangis dengan faqamat ihda banatihi taglisuhu wa tabki. Kemudian faqamat, terbangun ya, salah satu anak perempuannya, taglisuhu, dan menyeka air matanya gitu. tagsiluhu. Tagsiluhu atabki. Oke. Ya itu Bahwa tadi kan kena kotoran di kepala, Mbak. Jadi kayak dibersihkan, membersihkan tabki, dan juga menangis ya. Oh, dan ia juga menangis Gitu gitu. tadi. Wa Rasulullahi yaqulu, dan kemudian Rasulullah ia berkata, la tabki ya bunayyatu. Janganlah menangis wahai bunayyatu, anakku ya maksudnya. Fa innallaha nasirun abaki, karena sesungguhnya Allah menolong bapakmu. Terus lanjut, Car. Nggak gantian. Cer, putus-putus lagi ya, Cer. Oke. Baik. Oke. Teacher, terputus-putus. Gantian, Mbak. Udah saya. Oke, soalnya yang lainnya nggak ada mau baca. Mbak Mira. Gimana, Mbak Din? Iya, teacher putus-putus sih barusan. Ya, Mbak Mira mungkin mau ikut baca? Yang Halo, halo. Teacher, yang Halo, cek. Baro itu ya? Halo, Mbak. Iya, teacher. Iya. Nggak di rumah sih, soalnya kalau nggak di rumah. Oh, Oke, pantas Mbak kan. Balakat. Ya, Mbak Mir. Ya. Rasulullahi ani hadza qala mana lati Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib. Dan sesungguhnya Abaro itu apa sih? Ketika Abaro Rasulullah anhaja faqala berkata, ni Quraisy nalatni Quraisy apa tuh Quraisy? Sehingga mati ya. Abu Thalib mati. Coba teacher di itu. Halo, cek.
Halo, Ya, teacher, udah jelas. udah jelas Mbak? Abbaro Mbak Dini bisa carikan itu Mbak. Walakot abbaro Rasulullah an hadza faqala. Abbaro ini saya lupa artinya apa ya? Abaro itu menyatakan, mengumumkan. Oh, oke. Oke, Mbak. Mana latni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib. Jadi maksudnya yang paling dibenci orang Quraisy itu ya dan yang membuat mereka semakin menjadi-jadi itu karena kematian Abu Thalib gitu. Walam tumhilil aqdaru Rasulullahi hatta faja'athu fi syarikati umrihi allati saddaqathu hina kadzabahun nas. Tumhil itu kan mahala itu kan artinya pelan ya. Jadi tidak berjalan pelan takdir itu bagi Rasulullah hatta faja'athu fi syarikati sehingga dalam umurnya allati saddaqathu hina kadzabahun nas. Jadi Nabi itu lebih banyak didustakan oleh manusia. Wa amanat bihi hina kafaron nasubih. Jadi maksudnya gini, ini kan domirnya perempuan ya. Kayak fajaat, terus kemudian sodakot, amanat gitu kan. Jadi kita bisa nebak ini pasti pelakunya perempuan gitu. Nah, siapa ini ingin menceritakan tentang sosok Khadijah. Jadi dalam bilangan usianya Rasulullah itu, ya umurnya Rasulullah, ada perempuan yang membenarkan ketika orang-orang itu mengkafirkan. Ketika orang-orang itu mendustakan maksudnya, tidak meyakini gitu. Wa amanat bihi hina kafaron nasubih, dan dia itu beriman ketika manusia itu kafir, ingkar padanya. Wa a'tadhul mala hina mana'ahul akharun, dan dia memberikan hartanya ketika banyak orang itu yang enggan atau pelit lah, nggak mau ngasih hartanya ke Rasulullah. Tapi ada seorang perempuan ya dalam kehidupan Rasulullah itu yang itu tadi shadaqat hina, jadi dia membenarkan, sidik itu kan artinya jujur ya atau benar ya. Nah, dia membenarkan ketika manusia itu mendustakan. Beriman kepadanya ketika manusia itu kafir, dan dia memberikan harta ketika banyak orang lain yang tidak mau memberinya. Laqad matatir raqiqatu ar-rafiqatu Khadijah. Sungguh telah mati, telah wafat, telah meninggal ar-raqiqah. Raqiqah itu kekasih hati gitu lah ya, rafiqah orang dekat. Ya kalau kita sih mungkin bestie, soulmate gitu-gitulah artinya ya. Yaitu Khadijah itu. Kekasih hati, ya orang dekat, yaitu Khadijah. Waziratus sidaqi. Dia ini penghulunya kejujuran. Wa ummul mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Wa nazala Jibrilu wa hiya talfudhu anfasahal akhirah. Jadi Jibril ini turun, dan sampai Jibril itu pernah juga melafadzkan atau menyebut Khadijah itu. Yaqulu li Rasulillah. Jadi Jibril ini pernah berkata kepada Rasulullah, Bashir Khadijata
bibaitin fil jannati min qasab. Bashir itu berikan kabar gembira kepada Khadijah, ya. Nanti dia di surga itu akan punya rumah, akan dibangunkan rumah min qasab. Qasab itu artinya lu'lu. Lu'lu itu apa ya, kayak intan permata gitu. Nanti dia di surga akan dibangunkan rumah terbuat dari berlian, intan, mutiara gitu. La sokhop. Sokhop itu apa ya? Iz'at. Mungkin kayak kesulitan. Hiruk pikuk ya. Oh, nggak ada hiruk pikuk ya. Nggak ada hiruk pikuk. Wala nasob, juga tidak ada keletihan. Nasob itu artinya lelah, letih, taat. Walaqad dhalla Rasulullah hazinan alaihi. Lah itu kan kalau bahasa Inggrisnya kayak remain gitu ya. Ya tetap merasa sedih Rasulullah itu atas hal itu. Wafiyan laha hatta akhiri lahzatin fi hayatihi. Itulah yang dialami, yang dirasakan di akhir detik-detik kehidupannya. Wal ana sara Rasulullah wahidan. Wahidan itu seorang. Jadi sekarang Rasulullah itu menjadi seorang diri, laisa ma'ahu ahad, tidak ada orang lain bersamanya. Ya paman kesayangannya meninggal, istri tercinta meninggal, itu kan dua orang yang mensupport penuh Rasulullah dalam perjuangan menegakkan agama Islam. Di saat Rasulullah banyak menerima tantangan dari kaum kafir, ya kan, dari suku Quraisy, dari pemuka-pemuka Mekah kala itu. Ya, tempat bersandarnya Rasulullah, yaitu pamannya dan istrinya dalam waktu yang berdekatan meninggal. Jadi bisa dibayangkan gimana kesedihan Rasulullah kala itu. Beliau tinggal seorang diri, faqad mata ammuhu alladzi kana yansuruhu. Telah mati, wafat, meninggal pamannya, alladzi kana yansuruhu, yang telah menolongnya. Wa matat Khadijah, begitu juga Khadijah juga mati, meninggal, wafat. Ya mata itu kan artinya mati ya. Maksudnya dia meninggal. Allati kanat tu'tihi thiqah was-sabr, yang telah memberinya keyakinan dan kesabaran. Jadi di saat semua orang mengingkari, di saat semua orang tidak percaya kepada Rasulullah, ada sosok perempuan yang imani, yang membenarkan, yang memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Namun tidak lama kebersamaan itu orang tersebut meninggal, yaitu istri tercinta Rasulullah. Walakin in mata haula'i fahum basyarun du'afa. Ya, jadi walau bagaimanapun kan manusia lemah ini pasti akan meninggal, gitu kan? Wa yabqallahu ta'ala, dan hanya Allah lah yang yabqa. Yabqa itu baqo, baqo itu kekal. Maka kita sering mendengar istilah al-baqa'u ilallah. Kekekalan itu hanya milik Allah. Jadi manusia yang basyarun du'afa, manusia yang lemah ini semua mata haula, semua pasti akan meninggal. Waya Allah punya sifat baqo, yang punya sifat kekal, itu hanyalah Allah yang hidup dan tidak mati. Yang suruh nabiyahu. Ya. Fa innahu subhanahu alladzi arada lil Islam. Jadi yang menolong itu siapa lagi ya? Cuma Allah yang bisa nolong gitu. Fa inna subhanahu alladzi arada lil islami an yantasira bil kifahi wal jihadi was sabri. Jadi Allah menginginkan Islam ini tertolong, tersebar. Fah itu artinya gigi, perjuangan gitu, wal jihad, perjuangan, was sabri dan kesabaran. La bi Abi Thalib wa ghairihi. Bukan karena Abu Thalib atau
yang lainnya. Jadi maknanya, hikmahnya adalah Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa manusia yang menolong kamu seperti Abu Thalib maupun istrimu itu manusia lemah yang pasti akan meninggal. Jadi yang Allah inginkan adalah Islam ini tinggi, Islam ini mulia, Islam ini tersebar itu karena kegigihan, perjuangan, dan kesabaran. Wa hadza ma fahimahu Rasulullah. Inilah yang difahami oleh Rasulullah. Falam tatawaqqaf masiratud da'wah ilallahi balin talaqa liyan sural Islam. Jadi perjalanan dakwah ini tidak terhenti, ya, tetapi terus tersebar Islam ini. Walakin hadhil marrah kharija Makkah. Jadi meskipun Rasul itu dalam keadaan down gitu ya dengan wafatnya dua orang tercinta ini, tapi Rasulullah menyadari bahwa perjuangan harus tetap berjalan, harus tetap dilakukan. Nah, akhirnya Rasulullah apa? Walakin hadhil marrah kharija Makkah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjuangan penyebaran Islam ini dengan keluar Mekah gitu. Nah, ini pas di bintang ya, pas adzan asar di sini. Kita akhiri sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Novi, Mbak Dini dan semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih, Cer. Terima kasih, teacher. Terima kasih, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semua kasih, saya tutup teacher. ya. Insya Allah ketemu lagi ya hari Terima kasih, Senin Mbak Novi. depan. Sampai jumpa hari Senin depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.